إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, kemudian karena ketinggian asrornya, ya, karena ketinggian asrornya, Thariqah Tijani mendapatkan tantangan yang sangat berat. Akan tetapi Syekh radhiyallahu anhu sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjawab semua tantangan yang ada. Karena Thariqah Tijani adalah mubtalan bil ingkar. Jadi Thariqah Tijani diuji dengan keingkaran. Sama dengan Islam diingkari. Jadi kalau sudah berbicara Islam dan berbicara Nabi Muhammad SAW, nama-nama beliau, ya, nama Rasulullah sudah tercantum dalam kitab-kitab terdahulu. Bahkan ya sahabat-sahabatnya juga dijelaskan di kitab-kitab terdahulu. Sampai digambarkan dalam Quran, ya mereka mengenal Rasulullah laksana lebih mengenal Rasulullah daripada anaknya sendiri. Saking tahunya bagaimana Rasulullah, cuma mereka tidak tahu asal-usul kelahiran Rasulullah. Mereka nyangka akan lahir dari keturunan bangsa Bani Israel. Setelah Rasulullah lahir, ternyata dari bangsa Arab. Maka orang Israel yang tadinya kalau mau perang, bahkan dalam urusan yang lain bertawassul kepada Rasulullah, akhirnya mereka mencabut itu, tidak mau tawassul lagi, karena ternyata Rasulullah orang Arab. Bahkan diperangi Rasulullah SAW. Termasuk juga dalam Thariqah Tijani, orang-orang yang tadinya dari Thariqatus Sufiyah sudah mendapatkan kabar tentang Syekh Tijani. 600 tahun sebelum lahir, sudah ada yang memberi nama dengan nama Abul Abbas, yaitu Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Jadi Rasulullah bertahun-tahun sejak zaman Nabi Musa di kitab Taurat, di kitab Zabur, di kitab Injil, sudah ada nama Rasulullah di situ. Tapi setelah lahir, ternyata dari keturunan Bani Ismail, turunan Nabi Ismail, maka Rasulullah diingkari oleh orang-orang Yahudi khususnya. Dan sampai dengan kiamat, Yahudi dan Nasara memusuhi Islam dan memusuhi Rasulullah SAW. Ya sampai sekarang ada yang menggambar Nabi dengan cara yang tidak sopan dan lain sebagainya. Saking kebencian mereka kepada Rasulullah SAW. Termasuk juga bagaimana nasib Thariqah Tijani. Jadi dari kalangan Ahlus Sunnah, kalau Wahabi kita tidak heran. Jadi kalau Wahabi ingkar dengan Tijani, tidak mengherankan karena Wahabi tidak menerima adanya Thariqah. Dari kalangan Sunni sendiri, ya, ulama-ulama besar yang kategorinya aulia pun juga yang ingkar dengan Thariqah Tijani itu banyak. Kenapa? Yang memang karena Tijani ditakdirkan oleh Allah mubtalan bil ingkar. Diuji kebenarannya, diuji keagungannya, diuji kedahsyatannya dengan banyak diingkari orang. Akan tetapi Allah mengutus orang-orang yang ya mempunyai martabat tinggi di sisi Allah, termasuk juga mempunyai ilmu yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya semua pengingkaran-pengingkaran itu patah dengan sendirinya. Ya contohnya yang paling akhir di antara pengingkaran-pengingkaran itu, Wahabi Indonesia menerbitkan majalah, kantor pusatnya di Bogor, di Ciamas. Lupa namanya saya. Kalau nggak salah Al-Islam atau apa, intinya majalah itu punya Wahabi. Dan di antara isinya, dan ini hampir ya, ada ikhwan karena dua suami istri ini berasal dari PKS. Ya, yang PKS condong kepada Wahabi. Ya, bahkan ya ikhwan ini tadinya sempat bertengkar hebat dengan bapaknya sendiri, karena bapaknya Tijani, anak ini Wahabi. Yang akhirnya ya Allah memberikan petunjuk, akhirnya dia masuk Tijani. Ya, pengen tahu orangnya di Zawiyah ini, ya, Mas Mahfud itu. Mahfud itu sampai tengkar dengan bapaknya.
Dan bapaknya mengambil thariqah melalui Syed Idris Iraki. Karena bapaknya ya 23 tahun, ya lebih dari 23 tahun di Mekah. Dan dia lahir di Mekah. Mahfud itu lahir di Mekah. Cuma setelah gede dikirimkan ke Jakarta, tinggal bersama kakeknya, kemudian besar di Jakarta. Dalam perjalanannya akhirnya dia bergabung dengan PKS, menjadi kader PKS. Ya karena seperti itu, dan di PKS itu banyak dari kalangan Wahabi, akhirnya dia terpengaruh dengan paham tersebut dan ya ingkar dengan thariqah sampai bertengkar dengan bapaknya, pertengkaran yang hebat. Ya ceritanya panjang. Jadi para ikhwan, jadi thariqah Tijaniyah diingkari, mubtalan bil ingkar. Kemudian di majalah di Bogor itu ya suami istri sama-sama PKS nih asalnya, kader. Ya, sudah kader, bukan orang hanya pengikut, kader. Tiba-tiba dia istrinya ya buka lemari kitab, lemari buku, ada majalah yang diterbitkan di Ciamas Bogor itu. Di antara isinya Nokta Hitam Thariqah Tijaniyah. Kemudian yang kedua, jadi ada dua artikel di majalah itu, satu Nokta Hitam, yang kedua adalah Fitnatut Tijaniyah. Judul aslinya Fitnatut Tijaniyah, yang ditulis oleh Syekh Ali Tantawi dari Syria, yang mana nama korannya itu, nama majalahnya Asy-Syarqil Awsat, ya koran Timur Tengah. Di situ ditulis artikel tentang bagaimana thariqah Tijaniyah menurut pandangan mereka orang-orang Wahabi. Tapi kayaknya Syekh Ali Tantawi ini bukan Wahabi penuh kayaknya, dia masih, kalau dengar namanya ya orang Sunni juga. Tapi banyak walaupun Sunni yang menentang. Termasuk Syekh Zaini Dahlan itu yang nulis kitab Wuduhud Dalail yang intinya menentang thariqah Tijaniyah. Dan kitab Wuduhud Dalail ini diterjemahkan ke dalam bahasa Madura, disebar di Muktamar NU di Situbondo tahun 84 kalau nggak salah. Ya, itu yang bikin rame di kalangan NU pada saat itu, karena memang banyak dari kalangan NU yang i'tirad, yang menolak dengan thariqah Tijaniyah. Jadi Muktamar 84. Sehingga ketika saya masuk tahun 86 masih merasakan. Bahkan juga ya pengajian-pengajian kita pada saat itu ya di mana mubalik handalnya yang pertama yang keras ya. Kalau ceramah Kiai Badri Masduki, guru saya yang ngasih talqin takdim pada saya. Kemudian yang sangat halus bahasanya, termasuk suaranya juga Kiai Muhlas Ahmad Wazi. Dan beliau ya kalau berbicara ya dia dengan tidak terlalu banyak dalil Quran dan sunnahnya, tapi melogikakan dalil-dalil yang ada yang tadinya hanya pokoknya percaya secara dogma, tapi begitu dijelaskan sama beliau, ini menjadi perkara ya seperti barang nyata kayak di depan mata. Itu saking jelasnya keterangan dari Kiai Muhlas ini. Sehingga orang-orang yang menolak sulit. Kemudian ketika Idul Khatmi tahun 87, karena saya masuk 86, 87 ada Idul Khatmi di Buntet Cirebon. Jadi ada seorang kiai dari Kuningan, namanya Ki Husain Muhammad, yang ternyata dia liberal. Itu mengungkap ya kesesatan thariqah Tijaniyah menurut dia. Ternyata apa? Sumbernya diambil dari kitab judulnya At-Tijaniyah yang ditulis oleh orang Wahabi. Dan isinya adalah memotong-motong apa yang ada di Jawahir sehingga terkesan salah, terkesan menyesatkan. Akhirnya diluruskan oleh guru kita Kiai Badri Masduki dalam perdebatan yang sangat sengit pada saat itu di Buntet Cirebon. Ketika selesai sesi pertama menjelang duhur, dan setelah duhur ada sesi kedua untuk perumusan hasil musyawarah tersebut, hasil diskusi. Maka Husain Muhammad langsung ngibrit, langsung masuk mobil. Saya ngelihat ya mobilnya warna coklat, ada ini kremnya. Kemudian dia masuk mobil,
pecinya itu sampai miring begini. Jadi dalam diskusi pecinya sampai miring-miring begini. Ya. Karena dia begitu sengit mengatakan Tijani itu sesat, disamakan dengan Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi dengan akidah hululnya, ya menurut mereka begitu, disamakan dengan Al-Jili, disamakan dengan Al-Hallaj, yang ya terjadi keluar dari lisannya satohat itu, ya, Syekh Tijani disamakan dengan itu. Kemudian ya dari situlah dia berkesimpulan Tijani ini thariqah yang sesat di depan para muqaddam. Hebat kan keberaniannya. Nah, tapi ya itulah, akhirnya dibantai habis sama Ki Badri. Sampai dibilang begitu, sampean bisa baca kitab apa enggak? Digituin. Ya bisa saya ini. Ya. Tapi kok kayak gitu bacanya? Antum membaca kitab dengan dipotong-potong. Antum baca Jawahirul Ma'ani diambil potongan-potongan seperti fawailul lil musallin. Jadi neraka untuk orang-orang yang sholat. Tidak dilanjutkan ayatnya. Itulah yang ada dalam tulisan sampean. Coba sampean nulis begini, coba lihat di Jawahir. Diambil di Jawahir, beliau bawa. Nih, baca. Sama enggak dengan yang sampean tulis? Akhirnya dia buka, ini sumber saya. Kitab At-Tijaniyah, tapi yang ditulis orang Wahabi. Ya, akhirnya terbongkar. Ya karena sudah terbongkar kedoknya, terbongkar sumbernya yang memang dia salah ngambil, entah apa maksudnya, yang jelas ya memojokkan sangat dengan thariqah Tijani. Bahkan ketua NU, Surah NU Jakarta bersaksi pada saya dalam pertemuan Jatman beberapa waktu yang lalu tentang perseteruan ini antara orang-orang yang ingkar dengan thariqah Tijani dari ulama kita sendiri. Ya bertengkar sampai pertengkarannya berlanjut di kediaman Kiai Mahrus Kediri dan lain sebagainya. Intinya Tijani itu diuji dengan keingkaran para ulama, bahkan diantaranya itu para aulia, mubtalan bil ingkar. Termasuk Islam diingkari oleh para ulama terdahulu dari kalangan Bani Israel. Jadi kitab-kitab terdahulu, kitabnya memperkenalkan Nabi, Taurat, Zabur, dan Injil memperkenalkan Nabi. Setelah Nabi lahir ternyata dari Arab, diingkari seingkar-ingkarnya sampai dengan saat ini, bahkan berlanjut sampai kiamat. Oleh karena itu, kalau ada Ikhwan Tijani mendapatkan penentangan-penentangan seperti itu, tidak perlu kaget. Memang itulah sifat thariqah Tijani, sehingga kalau bertemu dengan orang kayak gitu, tidak usah dilayanin. Kalau Anda layanin, iya kalau cukup dalilnya. Kalau tidak, Anda akan kalah, nanti timbul keraguan. Daripada terjadi seperti itu, ya kalau sudah ketahuan kayak gitu, jangan kita deketin. Karena apa? Di antara larangan dalam thariqah Tijani, duduk bersama orang yang ingkar dengan thariqah Tijani. Itu dilarang. Kenapa? Minimal akan membuat Anda ragu nanti. Takut ketularan penyakitnya, karena itu penyakit hati. Lebih jahat daripada virus kanker. Kalau virus kanker, orangnya mati, kalau baca syahadat masuk surga. Tapi kalau keluar dari thariqah Tijani, ya Allah matikan hatinya, sehingga naudzubillah. Ya, kalau terjadi kebencian pada thariqah Tijani sampai mencaci maki Sayyidi Syekh, maka apa yang dinyatakan oleh Nabi dalam bisyarahnya, man sabbaka walam yatub mata kafiron. Orang yang mencaci maki kamu Ahmad dan dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan mati kafir. Naudzubillah.